Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pemula wajib kuasai karet teki? Kenapa? Karena karet teki atau karet yang lengket ini memiliki kekuatan senjata yang mematikan. Tapi tentu di tangan orang yang bisa memainkannya. Di tangan orang yang salah akan menjadi senjata makan tuan. Yes, the man behind the gun. Gun yang saya maksudkan ini termasuk perangkat kayunya, karet lapisan atas, top sheet, dan karet sponge. Masing-masing pada sisi forehand dan tentu juga pada sisi backhand. Mari kita lihat sebuah contoh karet teki yaitu merek Yin Mercury 2, di mana tekiness-nya itu di sini 6.1 termasuk golongan medium teki. Nah, salah satu ciri khas daripada karet teki ini dia tentu memiliki lapisan atas atau top sheet dan sponge yang jauh lebih keras. Jadi karenanya untuk menghasilkan spin yang tinggi kita harus menggeseknya. Jadi untuk menggeseknya itu ya perlu energi yang lebih besar. Nah, bagaimana mengolah tenaga untuk membuat gesekan? Ini dalam video ini nanti akan kita bahas. Yang kedua, salah satu cirinya adalah bahwa karet teki ini menghasilkan throw angle atau busur yang rendah. Nah, oleh karena itu loop hasil karet teki ini sangat sulit untuk ditangkis karena setelah mengenai atau setelah memantul meja ketika jatuh, ini bola ini akan berputar cepat. Nah, ini akan menyulitkan lawan tentunya. Produk karet Cina yang lain adalah DHS Hurricane 880 atau Hurricane 3 yang udah terkenal itu ya, baik untuk nasional, provinsial maupun yang komersial. Jadi kalau kita lihat di sini tekiness-nya itu 8.1. Jadi lengket sekali ya. Ada yang lebih besar dari itu. Nah, makin besar, sekali lagi ya, makin besar angka tekiness-nya, maka semakin besar energi dan teknik atau skill yang diperlukan untuk kita bisa menghasilkan spin yang lebih tinggi. Nah, sementara itu karet Eropa, Jepang, atau Korea ini memiliki karakteristik yang kontras dengan Chinese rubber. Kenapa? Karena dia memiliki top sheet maupun sponge yang lebih soft ya, yang lebih lembut, sehingga bola yang datang mengenai karet itu akan grip ya, akan mencengkram ya dengan sponge dengan lebih lembut tentunya. Nah, karet yang mencengkram atau menggigit bola sehingga menciptakan putaran mekanis. Nah, jadi tidak perlu energi atau tenaga yang besar untuk menghasilkan putaran. Pada posisi menggigit ya seperti itu, karet akan memberikan trampolin effect atau pantulan yang lebih besar ya, yang lebih besar, dan juga putaran yang lebih banyak yang terjadi secara mekanis. Nah, bagaimana dengan flat hit ya, atau tabokan atau tamparan, mana lebih powerful? Nah, tentu karet Eropa atau karet Jepang ya, karena dia punya karakteristik seperti yang tadi kita jelaskan. Pada karet Cina ini tidak ya. Kenapa? Karena karetnya itu sendiri lebih keras ya, top sheetnya lebih keras, sponsnya bisa jadi lebih keras, sehingga
dia memiliki elastisitas yang tentunya lebih kecil daripada karet Eropa ataupun Cina. Nah, bagaimana menghitung elastisitas, koefisien restitusi dari karet? Kami sendiri sudah melakukan studi ya. Nah, mudah-mudahan pada waktu yang lain kita akan bisa sampaikan. Sekarang kita lihat demo dari Coach Meng, bagaimana dia mendevelop gesekan pada karet teki atau karet Cina dengan memanfaatkan kelemahan dan kelebihan daripada karet tersebut. Bagaimana cara memakai karet teki ini yang akan dijelaskan oleh Coach Meng di sini. Karet teki seperti yang tadi dijelaskan ya, dia tidak bisa menghantam flat heat itu dengan keras. Jadi istilahnya tebanai ya, tidak bisa dia terbang ya. Jadi kita harus memberikan gesekan. Itu yang ingin disampaikan oleh Coach Meng. Kalau kita harus memukulnya ya, kita harus memukul dengan keras, dan itu kan membutuhkan energi yang besar. Ini beda halnya dengan karet Eropa. Jadi memang sangat powerful untuk ya pukulan tabo atau flat hit. Nah, alasan kenapa bolanya tidak terbang ya tadi udah kita jelaskan, dia tidak memiliki trampolin efek ya. Ya, dari sifat karet itu yang top sheetnya lebih keras dan juga sponsnya yang lebih keras. Juga pengaruh ketebalan di sini. Ya, karenanya ada yang bilang bahwa karet Cina, karet teki ini nggak cocok untuk senior ya, untuk atu-atu ini nggak cocok, juga nggak cocok untuk perempuan. Tetapi buktinya kan juara-juara dunia itu memakai karet teki. Apakah itu misalnya kita lihat Wang Manyu, kita lihat Sun Yisa ya, dan lain-lain dari Cina itu menggunakan karet teki Hurricane. Jadi rahasianya tidak ada rahasia. Jadi kalau dia kelemahannya kita tidak bisa melakukan flat hit, maka dia akan terbang dengan menggunakan gesekan. Maka kita harus mempelajari bagaimana memberikan gesekan pada bola menggunakan teki rubber. Ini contoh bagaimana menggesek bola dengan karet teki pada jarak dekat ya, pada saat kita melakukan stroke play, dan pada jarak lebih jauh di belakang. Jadi dalam gerak lambat kita lihat bagaimana bola itu setelah kena lalu digesek ke depan seperti itu. Nah, tentu seperti pada pelajaran atau video sebelumnya ya, kita menggunakan berat di kaki kanan, putaran pinggang, dan elemen lain ya, seperti lengan atas, lengan bawah, grip, dan tentu wrist ya, atau cengkraman jari kita pada bat. Ini kita atur dan kita latih secara rutin. Menarik juga kalau kita
berlatih atau melatih bagi coach menggunakan teknik pendulum. Jadi ada satu motion path, ya, satu laluan yang membentuk lengkungan atau kurva seperti itu. Nah, kita lihat pada putaran lambat ini dari samping, ya. Nah, seperti itu. 確かに今スイングがそんなに速く振られてないのに、こうなんですか、ボールが結構鋭く引いてます。これが回転する。フリード原理とこの3のだけで、だけで脅してでこのしならせることがあってこのランパ。 Ya, kita lihat praktek swing yang salah seperti diperagakan di sini, ya, dengan yang benar, dimana setelah kena itu diarahkan ke depan seperti ini, sehingga gesekannya betul-betul sempurna. Ya, kita ambil. Dan biasanya ya pemain yang sudah mahir, dia bisa memperkirakan bahwa bola itu nanti akan mengenai bagian atas dari bat, ya, bukan bagian bawah tapi di atas, sehingga betul-betul top spin atau top spin loop itu bisa dilaksanakan. Ya, teknik berikut ini adalah teknik lingkaran. Ya, kita membuat lingkaran. Ini menarik sekali sehingga nanti seperti kita bermain kita bermain skating atau ice skating. Ya, seperti itu. Nah, jadi kanan ke kiri, ya. Tentu ini dengan rileks bahu, lengan atas, lengan bawah, dan akselerasi itu kita lakukan pada saat mengenai bola. Menarik sekali ya, kita lihat bagaimana Coach Meng memperagakan teknik ice skating ya pada pingpong di sini. Saya ingat teknik ini juga ada di karate. Dalam salah satu kata yaitu Niju Shiho. Nah, ini teknik Haishu Uke ya. Haishu Uchi ya, Uchi. Ini hampir sama nih tekniknya seperti ini. Ya, kita menggunakan teknik pinggang. Nah, tentu kita bisa memulai dengan putaran kecil dulu. Selanjutnya kalau dari jarak jauh kita menggunakan putaran yang lebih besar. Ini efektif kalau kita memiliki footwork yang baik, ya. Kemudian kita bisa mengikat ki ya atau perut kita pada saat awal, ya, atau bahasa Chinese-nya itu dantian, itu kita kuatkan perut kita dan kita lemaskan lengan yang akan kita akan pakai untuk swing. Jadi saya kira pelatih atau coach ini perlu mengajarkan teknik ini untuk mendapatkan nanti secara natural pukulan yang cepat, tepat, kemudian spin yang diinginkan. Seperti pada video yang lalu, kalau kita ingin memukul ke kanan, tentu kita akan membuka bat, dan kalau ke kiri tentu kita akan memegangnya menghadap ke arah badan kita. Mungkin bisa dilihat pada video Coach Meng sebelumnya yang juga saya react pada saat itu. Ya, saya kira cukup sekian reaksi saya terhadap video Coach Meng
Apabila ingin mendapatkan yang penuh, silakan langsung ke channel WRM TV Japan, atau langsung ke channel Coach Meng. Kita akan banyak belajar dari beliau. Nah, pesan saya pada sesama pembelajar seperti saya, pemula, kita tidak usah takut dengan karet teki, karet Cina. Ya, murah ya. Lihat tadi Mercury 2 itu hanya $8, bandingkan dengan karet Nitaku Fastak G1 itu berapa ya tadi? Hampir $60 ya. Jadi cukup jauh bedanya ya. Jadi padahal kita sebenarnya ingin agar bisa mendevelop satu skill, dalam hal ini skill dari spinning. Oke, selamat berlatih, salam sehat, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.